di balik rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyesal, jangan juga protes pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, ujar Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Syukur, alhamdulillah. Masih bertahan? Masih siap mendengarkan? Siap posisi sambil melihat yang bergaya kena sanksi berdiri di tempat. Siap? Cerita ketiga. Ada orang pedalaman berjual tahu isi. Rumahnya jauh dari keramaian, di pedalaman. Beliau ini menjual tahu isi setiap hari sebelum subuh. Beliau sudah turun lewat di sawah-sawah yang jalannya sempit, terkadang kalau hujan licin, banyak lumpur, banyak banyu. Nah, hari yang naas ini terjadi sama beliau. Ketika orang penjual tahu ini, ya, karena kesiangan, beliau biasanya berangkat diperkirakan jam 4:30, beliau bangun 4:30, sehingga berhancap-hancap, tergesa-gesa, ketakutan ketinggalan mobil untuk pergi ke pasar. Namun apa yang terjadi? Ketika bapak ini yang menjual tahu, karena tergesa-gesa, cepat-cepat, akhirnya terpeleset dari jalan yang berada di sana. Apa yang terjadi? Tahunya terbalik. Semua tahunya terbalik semuanya. Sehingga sampai mengeluh, ya Allah, ujian apa lagi yang mau timpakan kepada aku, ya Allah? Hari ini aku pengen mengais rezeki di pasar, ya Allah. Namun hari ini yang terjadi, semua dagangan aku terbalik masuk lumpur dan gak bisa dijual. Mungkin merasa kehilangan, merasa menyesal, merasa sedih, merasa dipikirkan anak istri, anak dan dia apa, itu dipikirkan semua. Sedih dia. Namun apa yang terjadi? Ada kabar mobil yang biasa ditumpangi ke pasar itu juga terjadi kecelakaan. Seluruh penumpang meninggal dunia. Oleh karenanya, beliau terpeleset ini adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa ta'ala menghindari musibah. Syukur, alhamdulillah. Nah, kembali lagi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, semuanya itu adalah bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdir. Semua harus diberi dengan lapang dan itu yang namanya takdir. Nah, sekarang bagaimana dan kayak apa kita semua mensyukuri nikmat Allah. Nah, kita memasuki uraian Isra wal Mi'raj. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Perhatikan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi kurang lebih 14 abad yang lalu. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Di mana peristiwa Isra wal Mi'raj pada saat itu belum ada pesawat, belum ada satelit, belum ada Apollo, belum ada mobil, belum ada kendaraan, belum ada sepeda motor listrik, belum ada sepeda motor, belum ada kendaraan-kendaraan seperti sekarang. Ya. Namun perlu kita ketahui peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan Rasulullah yang namanya Isra, dijalankan oleh Allah mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
hingga sampai naik ke Sidratul Muntaha. Berjalannya Nabi kita Muhammad, berjalannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini namanya Isra, perjalanan. Ya, perjalanan yang semestinya kalau pada saat itu nggak ada kendaraan, itu berbulan-bulan, karena yang ada hanya binatang onta pada saat itu. Ya, hanya semalam ditempuh mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hingga naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Perhatikan, namanya Mi'raj. Nah, perhatikan, kalau secara akal kita nih, rasa mustahil Rasulullah itu melaksanakan Isra mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Secara akal itu mustahil. Tapi kita ibaratkan. Perhatikan, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Perhatikan, ada seekor semut nih. Semut ngomong sama kawan-kawannya. Ujar semut, wahai kawan-kawan, alhamdulillah semalam ulun ke Jakarta. Ujar semut yang dengar, bongol ikan. Mana bisa ikan sehari ke Jakarta? Bongol benar ikan, ngeramput. Bagus tak? Ujar semut. Kawan-kawannya madanya bongol. Nah, tapi coba dengar dulu kawan-kawan. Taulah kisahnya. Semalam itu ke Jakarta. Ini gini kisahnya. Nah, waktu semalam, anggap ini contoh, Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Mansur, Sidin berurusan dinas ke Jakarta. Ya, ini contoh saja. Sidin sebelum berangkat, baju Sidin itu digantung di rumahnya, keempat ulun masuk ke saku sini. Semutnya keempat di saku. Baju yang ada semutnya dipakai. Habis itu Sidin turun ke Jakarta, berpesawat PP Sidin, berpesawat. Habis sehari 2 hari sampai Sidin. Nah, sekarang ceritanya semut tadi itu bukan berjalan sendiri, tapi semutnya itu numpang. Umpat bajunya Pak Mansur. Jadi kisahnya semut ini dijalankan, bukan berjalan sendiri. Sekarang percaya nggak kalau semut, wahai kawan-kawan, percaya nggak ulun ke Jakarta semalam? Percaya? Karena apa? Semutnya umpat di baju orang, dipakai ke Jakarta, naik pesawat, habis urusan pulihkan. Nah, itu kisahnya semutnya keempat dijalankan. Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Ingat-ingat nih, siapa ini yang lo lihat yang bergaya nih? Ada kayak yang bergaya? Ada yang berdiri nih seikung 2 ikung nih. Siapa yang menibet kopiah tadi siapa? Yuk. Berani berbuat, berani bertanggung. Kalau nggak mau bertanggung jawab berarti cemen orangnya. Yo, berani berbuat, berani bertanggung. Siapa yang berani siapa? Ayo, berapa orang? Ayo, sekarang belajar gentleman. 2 anak berdiri. Ayo, sesuai janji kita. Ayo berdiri. Ayo, nggak apa-apa. Laki-laki itu berani bertanggung. Ayo berdiri. Kopiah hitam berdiri. Kawannya siapa? Ayo.
Cari kawan. Harus gentleman. Gentleman, contoh yang baik. Ayo, berdiri. Ayo, tidak apa-apa. Ayo berdiri, diri di tempat aja. Ya, ini namanya gentleman. Adakah yang lain nak berkawan? Ya sudah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Ini namanya berani berbuat, berani bertanggung. Ya sudah, yang lainnya kalau ada yang bergaya siap bertanggung jawab, harus berdiri. Baik. Selanjutnya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan qadrat iradat Allah, walaupun nggak ada pesawat, nggak ada mobil, ya, nggak ada kecanggihan teknologi modern seperti sekarang, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kendaraan burak, Rasulullah dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu semalam. Untuk apa? Memenuhi panggilan Allah, mendapatkan perintah langsung yang berupa sholat 5 waktu, di mana perintah pertama Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sholat dengan jumlah 50. Dengan 50, kemudian, yang bergaya, ayo berdiri dulu. Ayo berdiri. Harus tanggung jawab. Nah, ada kawannya lagi. Ini namanya berani berbuat, berani bertanggung. Gentleman. Jangan, kalau kadang mau tanggung jawab namanya cemen. Sudah, kembali lagi. Jadi sholat ini adalah perintah yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Isra Mi'raj. Ini langsung perintahnya dari Allah. Kemudian kajian apa? Oh Pak Mastu, oh mohon maaf, diralat ulga. Marah nanti istrinya. Oh Pak Mastu, ulga Pak Master. Mohon maaf, Bapak Kepala Sekolah itu namanya Pak Mastu. Jadi salah mengerti. Mohon maaf, Bapak Kepala Sekolah kita betasnya pulang salah sambat. Bapak Mastu, nggih, muga panjang kan restoran saya. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, awal ma yuhasabu bil abdul yaumil qiyamah as-shalah. Kalau nanti apabila terjadi hari kiamat, pertama-tama yang ditanya seorang hamba itu adalah masalah sholat. Wa in wujidat tammatan kubilat min wasairu amali. Apabila dilihat sholatnya itu sempurna, sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sempurna, maka semua amalnya akan diterima. Tapi fa'in wujidan naqisatan ruddat min wasairu amali. Apabila dilihat sholatnya tidak sempurna, maka semua amalnya, walaupun orang itu umrah tiap bulan, haji tiap tahun, bertriliun bersedekah, membangun masjid, bangun pondok, ya, birrul walidain, kedua orang tuanya sakit dirawatnya, dimandikan, disuapi, namun apabila dilihat sembahyangnya tidak sempurna, apa kata Rasulullah? Ruddat min wasairu amali, maka semua amalnya ditolak oleh Allah. Dalam sebuah riwayat 12 nasib umat Rasulullah kelak di padang mahsyar akan dihadang oleh malaikat, dan 12 umat Rasulullah
Dirubah apa? Suratuhum kasuratil khanazir. 12 nasib umat Rasulullah nanti itu di padang mahsyar, muka mereka akan dirubah sebagaimana rupa babi. Tahu babi? Kemudian sahabat Mu'ad bertanya, "Ya Rasulullah, man haula'i suratun kasuratil khanazir?" Ya Rasulullah, siapa mereka 12 itu ya Rasulullah? Umat engkau di mana? Mereka umat mukanya akan dirubah sebagaimana rupa babi. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, haula'i ummati wa yatahwanuna fis shalah. 12 nasib itu orang yang bernasib mukanya dirubah sebagaimana rupa babi itu adalah umatku. Namun dia semasa hidupnya di dunia selalu menggampang-gampangkan sholat. Dalam sejarah dikisahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap melaksanakan juang, di mana pasukan yang diprakarsai beliau sendiri, dan di situ Rasulullah alhamdulillah berhasil menundukkan orang-orang kafir Bani Sakit yang terletak di Taif. Dan di situ orang-orang kafir berhasil ditundukkan oleh Rasulullah. Namun orang-orang kafir yang telah berhasil menyerah itu, walaupun menyerah dan tunduk kepada Rasulullah, mereka memohon kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, aku mohon, aku menyatakan menyerah, aku tunduk kepadamu ya Rasulullah, wahai Muhammad, namun aku mohon, jangan aku bebankan salat 5 waktu. Enak-enak kami tidur di tengah malam, datang waktu subuh disuruh bangun, juga disuruh sembahyang subuh. Enak-enak kami bekerja, di siang bolong kami berdagang disuruh berhenti, datang waktu zuhur juga disuruh sembahyang zuhur. Nggak lama kemudian begitu kami canda tawa dengan keluarga, dengan kawan, masih di tempat kerjaan, terkadang kami juga tidur tentang waktu asar, juga disuruh sembahyang asar. Ya Muhammad, aku menyatakan menyerah, tunduk kepadamu, namun aku mohon, jangan aku bebankan salat 5 waktu. Nggak lama kemudian matahari terbenam, datang sembahyang maghrib, juga disuruh sembahyang maghrib. Nggak lama kemudian datang pula ketika kami duduk bercanda tawa dengan keluarga kami, dengan anak, istri, suami. Datang pula waktu isya. Ya Muhammad, aku menyatakan menyerah, tunduk di hadapan engkau. Namun itu yang aku mohon, jangan kami bebankan salat 5 waktu. Apa jawaban Rasulullah? Salah seorang pemimpin pada saat itu, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dengan tegas menyampaikan, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Kata Rasulullah dengan lantang, dengan jantan, dengan gagahnya Rasulullah menjawab, ketahuilah bahwasanya perbedaan aku dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Jadi kalau engkau menyatakan menyerah dan tunduk kepada aku, laksanakan salat. Kerjakan salat. Ketika engkau menyatakan menyerah kepada aku, tunduk kepada aku, tapi nggak mau mengerjakan sembahyang, maka siap aku melawan dan memberontak, kata Rasulullah. Makanya Rasulullah dengan tegas beliau sampaikan, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tanpa alasan, tidak ada alasan, ya, maka kafirnya telah nyata. Ujar Rasulullah, bagian meninggalkan sembahyang sengaja tanpa alasan kafir. Di mana kafir tempatnya? La'anallahu al-kafirina wa'adda lahum sa'ira
khalidina fiha abadan la tajidu waliyyan wa la nasira. Ya, adallahu lahum, yakni mereka disiapkan bagi orang-orang kafir dimasukkan neraka selama-lamanya dan tidak ada yang membantu menolong untuk keselamatan bagi mereka, bagi orang-orang kafir. Nah, hati-hati, siapa yang sengaja kada mau sembahyang, ujar Rasulullah, kafir. Nah, dengarkan uraian ini. Bapak memasuki ini 12. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah sholat 5 waktu. Ini ada mengandung rahasia semua. Perhatikan semua. Siapa yang tahu jumlah rakaat subuh? Berapa? Tahu rahasianya 2 itu? Coba perhatikan. Subuh itu simbol ada siang, ada malam. Artinya apa? Orang itu kalau berbuat dosa, kalau nggak malam ya siang. Tapi dengan sembahyang subuh, dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat salat sembahyang subuh. Berkat sembahyang subuh. Nah, ya bapaknya. Yo. Siapa yang gak sembahyang? Artinya begini. Kalau gak sembahyang subuh, berarti dosanya di waktu malam dan di waktu subuh kada dihapus, betuyuk. Menumpuk dosanya. Bangun. Berdiri dulu supaya hilang ngantuknya. Nah, berani berbuat, berani bertanggung. Lalu apa rahasianya? Perhatikan. Ancamannya sekarang. Ancamannya ya. Ancaman bagi orang yang meninggalkan subuh. Barang siapa yang meninggalkan subuh, ancamannya orang itu akan dibanam, dimasukkan neraka jahanam selama 30 tahun. 30.000 tahun di akhirat. Perhatikan sekarang, 30.000 tahun di akhir. Jangan 30.000 tahun. Sekarang kita bahas sekarang. Dalam riwayat, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Coba bayangkan. Ulangi. 1000 tahun di dunia itu sama 1 hari di akhirat. Berarti coba kita uraikan. 1 hari berapa jam? 24 jam. Kalau dalam riwayat tadi dikisahkan 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Sekarang kita bahas, kita ini hidup berapa menit? Berapa menit di sisi Allah di akhirat nanti itu? Coba perhatikan. Separuhnya dari 24 jam berapa? 12 jam. Nah, sekarang yang 1000 tahun di dunia, separuhnya berapa? 500 tahun. Nah, ambil separuhnya. Nah, sekarang kita turunkan lagi. 12 jam separuhnya berapa? Itu berarti ini kisah 12 jam di akhirat. Nah, sekarang dari 12 jam di akhirat kita turunkan lagi. Berapa? 6 jam di akhirat. Ya, 6 jam nih. 6 jam di akhirat. Dari separuhnya 500 tahun, separuhnya berapa? Berarti 6 jam saja di akhirat. Kita di akhirat, di dunia sudah 250 tahun. Ini 6 jam aja. 6 jam aja. Nah, kita sekarang kita turunkan lagi. Separuh daripada 6 jam berapa? 3 jam. Nah, berarti separuhnya dari 500 tahun di dunia berapa?
Separuh dari 500 tahun di dunia berapa? 250 tahun. Jadi 3 jam aja di akhirat kita masih bertahan 250 tahun. Nah sekarang separuhnya lagi. Separuhnya dari 3 jam berapa? Hah? 1 jam setengah. Nah separuhnya dari 250 tahun berapa? 60 berapa? 125. Nah 125 kalau separuhnya lagi berapa tadi? 125 cuman kurang lebih 60 25. Jadi kurang lebih umur kita 1 jam setengah. 1 jam setengah kita hidup di akhirat itu rata-rata usia 60 karena di terakhir itu 62, lebih 1, anggaplah 63 tahun. Jadi rata-rata 1 jam setengah aja hidup di akhirat. Mau kita apakan? Yang nggak sembahyang. Coba lihat. Umur kita di akhirat itu nilainya cuma 1 jam setengah. Coba. Ini rincian pengambilan daripada 1000 tahun dunia. Di 1000 tahun di akhirat itu sama halnya 1000 tahun di dunia sama halnya 1 hari di akhirat. Dirinci itu berarti usia kita cuma 1 jam setengah di akhirat itu 62 atau 63 tahun. Dan usia yang sangat sedikit. Nah, kembali tadi bagi ancaman orang yang meninggalkan sembahyang subuh itu ancamannya sekali meninggalkan subuh ancamannya 30.000 tahun. 30.000 tahun apa? 30.000 tahun akan direndam di neraka jahanam. Kemudian jumlah rakaat zuhur berapa? Sembahyang asar 4 tambah 4 berapa? 8 itu adalah simbol pintu surga. Paham? Pintu surga. Jadi orang yang sudah sembahyang zuhur sama asar 8 pintu surga terbuka. Paham? 8 pintu surga terbuka. Artinya kalau meninggalkan sembahyang zuhur sama asar berarti pintu neraka 8 terkunci. Nah sekarang ancamannya lagi. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang zuhur itu sama orang itu merobohkan bangunan Ka'bah sebanyak 100 kali. Sekali loh. Sekali meninggalkan sembahyang zuhur itu dosanya seperti merobohkan bangunan Ka'bah 100 kali. Bagaimana kalau kamu seumur hidup nggak sembahyang? Berapa dosanya itu? Hati-hati. Ya, hati-hati. Sadar enggak dosa kita banyak? Mau kami ulang sembahyangnya untuk diperbaiki lagi? Nah, kita dengarkan lagi. Kemudian siapa yang meninggalkan sembahyang asar, dosanya nih, itu sama membunuh orang 100 orang muslim dibunuh. Perhatikan, membunuh orang 1 kali itu dosanya sudah luar biasa. Apalagi 100. Ini adalah ancaman bagi yang meninggalkan sembahyang asar. Nah, sekarang bertambah lagi. Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Berapa jumlahnya? 7. Itulah pintu neraka. Jadi orang yang sudah sembahyang maghrib, sudah sembahyang isya, pintu neraka 7 terkunci seberatan. Paham? Artinya bagi yang nggak mau sembahyang maghrib sama isya berarti pintu neraka terbuka, siap mau memasukkan, menarik orang-orang yang nggak mau sembahyang maghrib dan isya. Lalu ancamannya apa? Nah, bagi orang yang meninggalkan sembahyang maghrib, ancamannya dosanya sama berzina dengan orang tuanya. Betapa dosanya? Ini termasuk dosa
besar. Kalau ditakuni mengaku nggak kalian nih? Siapa yang gak sembahyang maghrib? Wah, ini keberadaban. Ya lah. Ini nggak tahu lah ya. Ini ancaman. Harapannya ada ceramah begini diratapi, diamalkan. Ya, sekali lagi, siapa yang meninggalkan sembahyang maghrib, ancamannya dosanya seperti berzina dengan orang tuanya. Kalau perempuan berzina dengan abahnya, kalau laki-laki berarti menzinai ibu kandungnya sendiri. Luar biasa dosanya itu. Perhatikan. Kemudian, siapa yang meninggalkan sembahyang Isya, ujar Allah marah betul ini. Kamu keluar dari bumiku. Ya, cari Tuhan selain aku. Marah Nabi Allah ini. Ya, Allah marah. Jadi perhatikan, manusia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "As-salatu miftahul jannah." Salat itu adalah kunci masuk syurga. Kunci masuk syurga. Siap merubah yang enggak sembahyang? Siap sembahyang? Siap ke masjid? Siap berjamaah? Tahu nilainya berjamaah? Tahu nilainya jamaah? Ada sebuah cerita. Zaman dahulu ada seorang dai mubalik masuk ke dalam sebuah perkampungan mengajak sholat, berjamaah. Masuklah ke dalam sebuah musola di pedalaman, di mana langgar musolanya berpanggung di atas lumpur. Begitu imamnya bertakbir, Allahu Akbar, makmum bingung. Kenapa? Belum tahu kayak apa orang berjamaah. Pesannya tadi berjamaah umpati imam. Apa yang digali imam umpati. Nah, begitu Allahu Akbar, makmum bingung, kayak apa ini? Barisnya ke sana kah, ke sini kah? Ujar pesannya tadi, umpati imam, sudahlah, berdiri begini aja. Setelah Allah Akbar, imamnya paling depan, makmumnya berempat berlima, barisnya ke belakang. Namun ada peristiwa di luar dugaan. Kenapa? Karena mohon maaf, pas sembahyang maghrib berkadap-kadap ya, lampunya kadang terang, langgarnya di atas panggung, berlumpur di bawahnya, terjadi peristiwa yang di luar dugaan. Apa? Imamnya ketika sujud dengan gerakan refleks kaki imam menendang ini makmum. Ujar makmum yang di belakang, ujar Pak Imam, apa yang dipesani Pak Imam? Apa yang digali Pak Imam? Umpati. Apa yang terjadi? Makmumnya kena nyamuk, kakinya refleks menendang kepala makmumnya, maka makmum yang di belakang menendang makmum yang di belakang. Yang di belakang menendang yang di belakang sampai ke belakang. Ini awal gara-gara nggak mau menghadiri majelis taklim. Berjamaah aja kada tahu barisnya. Yang terjadi makmumnya paling depan, imamnya paling depan, makmumnya berbaris kepanjang. Lalu makmum yang paling belakang, apa Jarsidin? Wah, Pak Imam ini yang ditendang orang, kan mungkin dulu menendang papan nih. Oh, rupanya disiapkan serangan balik. Nah, apa yang terjadi? Ini kisah karena di pedalaman musolanya sudah rapuh ini dindingnya. Mengingatkan kembali itu di depannya lumpur berbanyu.
Oh, rupanya ada tendangan serangan balik. Ketika imamnya sujud rukuk begini, ujar makmum paling belakang, nah, kesempatan ini bertendang. Apa yang terjadi? Makmum paling belakang menendang yang di depan menendang ke depan di depan. Imamnya kena tendang, jebol ini papan. Jebol, kenapa? Karena rapuh. Begitu jebol, masuk lumpur imam. Ujar makmumnya pulang, pesannya Pak Imam tadi, apa yang dikawin Pak Imam? Pasti sidin masuk lumpur, lupa seberatahan. Apa yang terjadi? Ini jamaah babomolan. Nggak ada jamaah kayak itu. Kenapa? Ini karena awalnya kada mau ke pengajian. Ya, kada mau ke pengajian. Satu lagi, ada cerita, ada kisah lagi. Ada orang diajak berjamaah, ya, diajak berjamaah, pesannya Pak Imam, jangan ngomong. Dah, begitu masuk ke dalam musola, barisnya sudah betul. Imam Allahu Akbar. Makmumnya berempat, 1, 2, 3, 4. Tapi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kenapa? Ketika imamnya takbir Allahu Akbar, waktu rukuk, imam berkantut. Akhirnya makmumnya begini, imamnya waktu bangun, ujar makmumnya, Pak Imam berkantut. Ujar sampainya, pesannya kada boleh ngomong. Di sampingnya, bongol menerikannya. Sudah tahu kada boleh ngomong, suruh diam pesan Pak Imam. Ujar sampingnya, sudah. Semua dia berkata ngomong, ini adalah semacam babomolan. Kenapa? Kada mau menghadiri majelis ilmu. Hadirin jamaah majelis hadir Israel Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebetulnya yang memisahkan di antara kita. Berat hatinya untuk berpisah. Namun sesuai pertanyaan, ya. Ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang siap menjawab? Siapa yang konsentrasi dari awal sampai akhir? Silakan maju dulu. Pertanyaannya sangat gampang. Nanti dikasih hadiah Bapak Kepala Sekolah. Dapat penting. Siapa yang siap menjawab? Awal dari akhir. Ayo silakan. Ayo maju. Ayo siapa? Menguji konsentrasinya siapa? Kita cabut aja ya supaya dapat hadiah nih. Kita coba dulu dengan MC kita. Mana MC-nya tadi? MC-nya mana tadi? Oh ini. Ya, baik berdiri dulu. Pertanyaannya, ini konsentrasi nggak mulai tadi? MC mewakili. Ya, MC mewakili. Nah, pertanyaannya, tadi dalam penyampaian ulun tadi ada contoh editor dan sebagainya, ada cerita lucu dan yang sebagainya. Pertanyaannya sekarang, satu hari di akhirat itu dalam riwayat disebutkan berapa tahun di dunia ini. Nah, masih berbisik-bisik. Ayo ceritanya tadi kisah. Satu hari di akhirat berapa tahun di dunia? 500 tahun. Apa masalah? Seberatan menyalahkan pian. Kada mendengarkan berarti ada yang bisa membetulkan? 30.000 kok 30.000 tahun? Ayo siapa bisa membetulkan diberi hadiah? Kembali lagi pertanyaan coba.
Satu hari di akhirat itu di dunia berapa tahun? 1000. Oh betul. Jadi bonus dari Bapak. Makasih. Duduk dulu. Duduk dulu. Nah, ini hadiahnya. Apa Pak hadiahnya Pak? Nah, disuruh dipilih ya dia 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Salim dulu. Sudah langsung duduk ya. Bonus menebus kesalahannya, tapi konsentrasi paham berarti. Baik. Satu lagi, siapa yang mau menantang? Yang berdiri mau? Ada pertanyaan Bapak? Mau? Ayo sini. Kalau mau menebus pertanyaan Bapak nanti. Siapa? Ini dipanggil Pak. Ya. Alvaro panggil. Ya. Ayo bertanya. Ada. Ya. Baik. Pertanyaannya, silakan. Pertanyaannya sekarang. Kita dari 1000 tahun, tapi kan satu hari ya, satu hari di akhirat itu sama 1000 tahun di dunia. Pertanyaannya sekarang. Nah kita kalau rata-rata hidup 63 tahun, berarti di akhirat itu tadi berapa jam? Pintar 100. Ya sekali lagi. Pertanyaan ini. Ya. 1 jam setengah. 100. Ya. Kalau 1000 tahun di dunia dan di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 63 tahun kurang lebih itu 1 jam setengah di akhirat. Syukur alhamdulillah. Ya. Masih pertanyaan satu lagi? Sudah. Oh Bapak. Oke. Beri pertanyaan Pak dari Uren. Bagus. Dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan Pak. Langsung Pak. Pertanyaannya dari Bapak kah? Ini duit cash 50.000. Bapak bersentuhan. Siapa yang bisa menjawab silahkan duduk. Ya. Wah, itu Wah. Apabila salah menjawab, ini harus. Tadi kita dari Bapak bahwasanya Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj sampai sekarang kita menerima perintah sholat fardu 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat dari 22 rakaat ya, maghrib 3, isya 2 dan asar 4. Nah sekarang sebelum ditetapkan 17 rakaat satu hari Allah menyuruh Nabi Muhammad perintah sholat berapa rakaat? 50 rakaat. Rakaat sesuai dengan penjelasan dari Rasulullah Nabi. Lagi kan? Lagi. Itu lagi yang berlebihan lagi. Oh nggak berdiri. Dua aja. Tapi yang pentingnya lah. Nah masih ada yang hijau. Kemudian. Oke, serahkan kepada Pak Ustaz Alif kembali. Siapa hadiahnya aja? Oh baik. Kalau pada dapat Amos. Ya. Penyampaian rahasia sholat 5 waktu dalam uraian tadi ada ancaman dan ada pahala. Ya, sekarang karena yang sering ditinggalkan itu sembahyang
antara subuh sama maghrib. Pertanyaannya, apa ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat maghrib? Ancaman dosanya seperti apa? Ayo tadi. Ayo. Ancaman dosanya seperti apa? Sekali lagi, apa tadi? Oh, belum. Ya. Maghrib ini ancamannya ya, ancaman bagi orang yang meninggalkan sembahyang maghrib. Dosanya seperti apa? Ayo Pak, menantang langsung ya Pak. Oh ini. Dosanya seperti apa? Apa ancaman atau siksaan yang Allah nanti timpakan kepada orang tadi yang meninggalkan sholat maghrib? Ancamannya? Ancamannya 100. sama gantinya dengan orang tua sendiri 50.000 rupiah. Baik. Terima kasih banyak kepada semua wanita. Beliau bersedekah tolak bala hati yang bagus dari kantong beliau. Doakan beliau semoga murah rezekinya, panjang umur, tambah lunas, tambah setia sama istri. Amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis Isra wal Mi'raj tadi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita tutup. Kemudian kita mohon diri. Mungkin hari ini bisa kami sampaikan. Salah bilang mohon diri atas segala kekurangan dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu panjang, boleh kita sambung lagi.